Kuncinya Mas, Mhm. adalah menurutku ya, eee, sebagai mahasiswanya perform perform aja. Aduh, ini pertanyaan sejuta umat ya. Kalau Iya. kalau lulus S2 ditanyanya, "Wah, abis ini mau jadi dosen di mana?" 5 tahun yang lalu tuh berarti saat aku 12 tahun ya, kan sekarang aku 17 ya. Mohon maaf nih, kita bisa sesi nunjukin KTP nggak ya nih ya? Nanti aku jadikan pinjol online loh kamu nunjukin KTP. Oke, bercanda, bercanda, bercanda. Oke, balik lagi bersama saya, host kalian, Rian, dan masih bersama dengan pembicara kita yang kece dari Taiwan. Oke, masih bersama Step ya. Thank you Step, masih ada di sesi berikutnya. Gimana tadi so far dari obrolan kita di sesi pertama? Seneng nggak? Seru nggak? Seneng nggak seru. Jadi aku bilang tadi kan sama Mas Rian, kalau Hmm. misalnya aku tuh jarang banget cerita gitu sama apalagi sama teman-teman dekat gimana kehidupan di Taiwan, karena menurutku kayak nggak ada yang aku jalanin aja gitu, go with the flow, dan menurutku kayak nggak ada yang interesting banget, nggak ada yang jauh beda gitu. Tapi dengan diajak ngobrol sama Mas Rian mungkin jadi lebih banyak yang digali, lebih banyak yang bisa diceritain. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nanya nih, nonton aja video ini ya, oke gitu, sip, mantap, selesai kasusnya, Mantap. jangan nggak usah panjang-panjang ngetik ya. Oke, mantap ya. Jadi katanya masih semangat on fire, masih Step masih bersama kita masih on fire. Jadi kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, jadi di sesi ini kita akan ngepoin ya. Senang banget nih kita narasumber kita mau dikepoin ya. Kita mau ngepoin Step soal life after itu ya, graduation ya. Jadi kehidupan setelah selesai kuliah. Tadi Step sempat ngasihin ya cerita kalau dia itu di awal tadi perkenalan dia sekarang start kerja sebagai seorang researcher atau peneliti. Jadi kebayang teman-teman kalau misalnya kalian beruntung, kalian bisa kerja setelah lulus menjadi seorang peneliti researcher. Nah, Step kalau boleh tahu nih, gimana? Sorry, angkat tangan tadi. Itu bukan hanya beruntung saja, Mas. Oke, ada story behind-nya. Oke, silakan. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Story behind-nya saya jadi penasaran nih. Menurutku, Mm-mm. buat dapat kerja di luar negeri itu nggak gampang. Oh. Pengalamanku. Mm-mm. Jadi bukan hanya beruntung, tapi kamu juga harus membuktikan kalau kamu bisa perform dengan baik. Oke. At least kamu bisa attract orang, oh ini orang kerjanya bagus nih gitu. Seenggaknya nggak ada kesempatan pun orang bisa nyariin kesempatan buat kamu, dan di situ baru jadinya beruntung. Tapi faktor utamanya kamu harus perform dulu, dan kamu emang harus niat mau menunjukkan bahwa emang kamu mau pekerjaan itu gitu. Oh, oke. Antara satu tadi luck itu adalah salah satu faktor lain keberuntungan, tapi juga harus ada excellent ya, artinya harus excellent dulu. Kedua harus punya will atau keinginan yang kuat, baru tadi luck diikutin. Jadi kalau istilahnya ada bilang itu kan sebenarnya keberuntungan tuh gak ada. Keberuntungan itu sebenarnya ketika kamu siap dan kesempatan datang, kamu udah siap, itu jadi keberuntungan. Apa sih yang Step lakukan? Apakah tadi aku bilang pakai jas lab, pakai kacamata, ya kan, terus pakai bahan kimia, atau gimana seorang peneliti yang ada di laporan ada Step ini gimana sih penelitiannya? Apa sih peneliti yang seperti apa kerjaannya? Karena aku penelitinya di social science, Mas. Jadi aku nggak kerja di lab, nggak dengan kimia, nggak dengan jas lab. Aku kerjanya dengan komputerku, dengan Googleku, dengan database jurnal. Jadi ngumpulin data juga, misalnya questionnaire, nyebarin data, kurang lebih gitu sih. Maksudnya ya bikin penelitiannya, bikin paper, penelitian, gimana ya ngomongnya ya? Kok nggak bagus banget ya penjelasannya? Ya ada masalahnya apa, terus gimana kita ngumpulin data, gimana ngolah datanya, terus gimana hasilnya, lebih kayak gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya mau ditanya apa yang dilakukan sebagai researcher, aku jadinya jatuhnya kayak nulis paper. Oke, Tapi untuk nulis paper itu kan
perlu step-step ya, termasuk kayak ngumpulin data, paham apa segala gitu sih. Tapi kalau misalnya mau dipermudah bahasanya jadinya ya nulis paper. Kalau boleh tahu kira-kira ada terasa nggak sih perbedaan setelah kamu tadi di kuliah kan juga ngerjain paper nih ya, tapi kerja sekarang juga ngerjain paper, ada nggak sih yang terasa kayak different gitu, beda dengan yang kamu lakuin sekarang? Ini nggak ada di list pertanyaan nih. Nggak ada Mas, karena pekerjaanku ini udah dimulai saat aku jadi mahasiswa kemarin. Oh. Jadi sebenarnya istilahnya aku tuh udah direkrut sebelum aku lulus. Iya. Tapi beda status aja, dulu aku part timer, sekarang aku full timer. Jadi kalau ditanya apa perbedaannya ya aku pekerjaannya bertambah lebih banyak aja gitu. Cuman pekerjaannya itu aja gitu, maksudnya lingkup job desk-nya itu aja gitu. Jadi ini bukan sekitar dong, kayak background aja. Jadi dulu tuh aku kan ini ya mencari profesor untuk doing research gitu. Nah, tapi profesorku ini tipe orangnya tuh yang suka ngetes orang gitu loh. Yang apalagi sebelum gue mau jadi advisor dulu, gue mau tahu dulu dong you performnya kayak gimana gitu. Jadi dia ngasih aku paper, ini paper saya tolong kamu ini ya revisi gitu. Terserah kamu terserah kamu gitu. Terus aku revisi dan beliau tuh melihat oh iya kerjanya bagus gitu, dia kamu revisinya bagus gitu, dan mulai dari situ dia ngasih paper gitu loh Mas. Dan pada satu titik saya ini kamu ya hire kamu sebagai part time researcher. Jadi bukan researcher dong, teaching research assistant. Oke. Part-time. Karena status di Taiwan itu kalau jadi student, kalau international student itu nggak boleh kerja full time. Oke. Cuma part-time. Jadi aku di-hire sebagai part-time student. Oke. Part-time research assistant. Part-time research assistant, ya. Jadi memang dari semenjak aku kuliah semester 2, itu aku emang udah kerja sama beliau sebagai part-time research assistant, di samping aku jadi student gitu. Yeah. Selain ngerjain researchku ya buat thesis. Nah, jadi terus sebelum aku lulus itu kayak 2-3 bulan sebelum aku defense ditanya gitu, kalau misalnya ada kesempatan buat kerja lanjutin apa yang sekarang dilakuin mau atau enggak. Terus profesorku nyari kesempatannya. Jadi profesorku ini punya asosiasi, judulnya International Association for Agricultural Sustainability. Dia headquarternya tuh di Singapura Mas. Tapi profesorku sekarang statusnya vice chairman, cuma dia bakal diangkat jadi chairman. Nah, jadi technically aku kerja sama beliau ini di bawah asosiasi. Di bawah asosiasi ini Jadi aku bekerja sebagai researcher di bawah asosiasi ini. Jadi asosiasi ini kerja sama-sama kampus buat bikin satu project supaya aku bisa kerja. Jadi secara hitam di atas putih aku kerja untuk kampus untuk project ini, tapi sebenarnya aku kerja juga untuk asosiasi. Oke. Jadi kesempatan itu ada saat sebelum aku lulus kuliah, aku lulus, profesorku nanya kesempatannya ada mau atau enggak. Terus kayak aku tetap interview juga sama foundernya asosiasi ini. Terus mereka oke gitu, dan semuanya bisa, ya udah oke. Kuncinya Mas adalah menurutku ya, sebagai mahasiswanya perform aja gitu. Maksudnya ya kamu ngelakuin sebisamu, semaksimalmu, cari kesempatannya ada gitu. Karena menurutku tantangan mahasiswa yang kerja di luar negeri, tantangan mahasiswa yang sekolah di luar negeri itu mereka fokus sekolah aja, tapi hal-hal yang memberikan kesempatan mereka untuk melanjutkan
ke arah profesional itu jarang sekali menurutku. Jadi kayak mereka ya udah kebanyakan dan itu terbuka ya, maksudnya ya nggak salah juga kalau misalnya memang mau sekolah pun ya nggak masalah kalau emang di mereka kan. Cuman menurutku kalau misalnya emang mau dan memang punya kesempatannya, kenapa enggak gitu buat lanjut kerja gitu. Tapi ya emang kesempatannya harus dicari dan emang you harus mampu. Oke. Berarti create your opportunity lah. Kalau misalnya kesempatan tuh nggak ada, teman-teman harus buat kesempatan. Seperti tadi Step ngelakuin, dia ngebuat kesempatan loh teman-teman, walaupun secara nggak langsung. Dengan kamu well perform, kamu berjuang, siapa tahu memang kesempatannya dosen sedang membuka peluang untuk asisten peneliti dan kamu di hire. Nah, boleh cerita sedikit nggak gambaran kerjaanmu tuh, kamu dalam artian contoh nih misalnya kamu kunjungan kemana tuh dengan topik apa yang boleh diceritain gitu, ada nggak ya? Karena gini Mas, asosiasi tempat aku bekerja itu dia tujuannya dia mau membuka platform untuk akademisi dan juga praktisi industri. Jadi gimana kita membicarakan pertanian dari sisi akademis, dan kalau misalnya ada menjadi penghubung lah antara akademisi dan praktisi industri. Salah satu caranya adalah approach praktisi industri ini untuk gabung atau punya exposure sama asosiasi ini. Jadi cara nggak langsung tuh kayak kita kunjungan ke industri, kita cari tahu dulu nih tentang misalnya company ini ngapain aja, skopnya udah kayak gimana, apa yang dikerjain, kedepannya gimana, atau inovasi apa yang mereka lakukan. Udah gitu kita juga persuasi mereka buat join asosiasi kita ini supaya seenggaknya kita punya komunitas, punya link, punya channel buat menghubungkan satu sama lain. Jadi aku itu termasuk dari kerjaannya profesorku, cuman aku jadinya diajak supaya memberikan pengetahuan lebih banyak. Jadi kunjungannya biasanya ke kantor-kantor untuk cari mengenal company ini tuh kayak gimana, apa yang mereka lakuin kayak gitu. Dan ada rencana nggak sih Step pengen S3? Waduh, ini pertanyaan sejuta umat ya. Kalau S2 ditanyanya, wah abis ini mau jadi dosen di mana, atau ketiga mau S3 di mana gitu. Berarti jawaban hari ini tanggal dan jam segini, jawabannya ada, mau, tapi nggak dalam waktu dekat. Tapi goalnya adalah cuman untuk kayak aku pengen tahu lebih banyak. Kalau misalnya pun nggak S3 pun nggak apa-apa, tapi aku pengen benar-benar menguasai bidang yang ini. Waduh. Gitu, Mas. Tapi nggak harus S3, nggak harus di suatu negara tertentu. Tapi goalku adalah aku pengen memperdalam ilmuku gitu. Jawaban yang baik aku bilang ya, bijak, karena sebenarnya bisa jadi mungkin sekarang Step belum nemu jawabannya, tapi siapa tahu along the way seiring perjalannya waktu ya kan, mungkin 5-6 bulan lagi, setahun lagi tiba-tiba Step kepikiran bidang ini menarik nih karena masih relatable sama bidang yang sekarang. Aku mau kepo mau belajar ke arah sana. Siapa tahu ya Step ya menemukan jalan ke arah sana. Jadi ini menjawab pertanyaan kalau mungkin stereotip orang tanya S2 lanjut S3, ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ini satu pertanyaan sebelum terakhir ya. Ada pesan nggak nih untuk dari Step nih untuk teman-teman yang tertarik ya untuk berkuliah terutama di Taiwan dan bekerja di Taiwan? Ada nggak mungkin pesan dari kamu? Kalau misalnya emang teman-teman udah tahu tertarik dan pengen kuliah di Taiwan, bisa dipersiapkan. Kalau misalnya kalian bisa Mandarin, itu akan sangat membantu. Kalau enggak pun belajar di sini bisa. Apalagi ya,
eh apalagi ya Mas ya? Kok aku nanya jadinya. Gak apa-apa kalau Kalau memang itu nggak masalah. Memang itu aja nggak masalah karena ya pesan itu kan dari step untuk teman-teman. Persiapan, oke itu. persiapan Ya. persiapan pasti apa sebelumnya harus disiapin dokumen, mental terutama, karena apa mungkin kalau untuk setahun setengah pertama tuh semuanya happy, semuanya karena baru, kita masih menyesuaikan, masih banyak hal baru, jadi masih vibe-nya masih oke. Tapi kalau misalnya udah semakin lama mungkin udah mulai kangen atau udah mulai bosen atau udah mulai challenge-nya udah makin berat, itu yang somehow harus bisa dipertahankan. Apalagi kalau misalnya udah komit mau kuliah ya selesaikan gitu ya. Terus nggak usah nggak usah berkecil hati, orang-orang di sini baik kok. Maksudnya orang kalau ada kesulitan tuh pasti bantu, asal nggak menyebalkan aja kamunya gitu. Pokoknya jangan takut sih kalau misalnya memang udah pengen mau, disiapin semua kebutuhannya, dokumennya, uangnya, mentalnya, semuanya bisa kok, pasti dimudahkan jalannya. Kalau katanya Paulo Coelho, kalau misalnya kamu benar-benar pengen sesuatu, semesta akan berkonspirasi untuk membantu kamu. Jadi, kalau misalnya emang mau, udah. Oke, keren. Kalau semangat di dalam Mas Sandarin bilangnya apa sih? Semangat gitu. Ciayo. Ya, itunya pokoknya itu dah. Ciayo teman-temannya. Ciayo. Semangat ya. Oke, thank you banget Step. Udah nyemangatin kita ya. Udah berapa jam ini ya? Ntar kita udah mulai jam 6, sekarang jam 8.48. Wow, udah 2 jam lebih, hampir 3 jam ya teman-teman. Ini ilmu yang aku bilang ilmu yang nggak sedikit ya, ilmu yang sangat banyak. Aku harap teman-teman juga belajar banyak ya. Thank you banget sekali lagi. Aku nggak bisa ngomong sekali doang ngomong thank you ke Stephanie ya, karena benar-benar apa yang tadi dia ceritakan adalah pengalaman yang nyata dia lalui. Jadi artinya itu ilmu hidup, memang ilmu yang misalnya pengalaman yang benar-benar dia rasakan. Dan aku rasa teman-teman perlu take note itu sih, walaupun mungkin ada banyak orang lain yang cerita dengan kisah berbeda, tapi aku rasa sebenarnya poinnya juga hampir sama. Jadi teman-teman ingat ya, jangan jadi orang nyebelin ya, karena kalau teman-teman jadi orang nyebelin gak ditolong di sana nanti. Ini juga perlu ya kan, nggak ada yang mau deket kan ya. Oke, ini pertanyaan penutup ya. Ini pertanyaan yang aku jujur seneng banget nih ketika buat pertanyaan ini. Aku seneng pertanyaan yang agak berbau psikologis nih ya. Waduh, jadi pertanyaannya ya, kira-kira apakah yang akan diucapkan seorang Stephanie ya saat ini kepada diri Stephanie 5 tahun yang lalu ya? Adakah ucapan mungkin terima kasih yang ingin kamu ucapkan kepada dirimu di masa lalu? Ini bukan pengandaian karena sudah terjadi. Nah, apa nih Step ingin ucapkan kepada Stephanie yang 5 tahun yang lalu nih? 5 tahun yang lalu tuh berarti saat aku 12 tahun ya, kan sekarang aku 17 ya. Mohon maaf nih, kita bisa sesi nunjukin KTP nggak ya nih ya? Nanti aku jadikan pinjol online loh kamu nunjukin KTP. Bercanda ya. Oke, bebas sih kalau kamu mau ngucapin diri untuk yang 2 tahun yang lalu is okay. Tapi aku ambil yang enak aja 5 tahun. Angka 5 tuh somehow enak aja didengarnya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu itu saat aku 5 tahun yang lalu itu saat aku memikirkan kembali, kayaknya mimpi-mimpi aku tuh terlalu besar deh, kayaknya terlalu muluk-muluk, kayaknya apa ya namanya, kayak memimpikan menjadi princess dengan gaun indah, dengan pangeran gitu loh Mas. Tapi maksudnya mimpiku gitu ya. Rasa kayaknya nggak harus gitu, maksudnya kayaknya
kayaknya muluk-muluk deh gitu, kayaknya nggak usah macam-macam deh, udah hidup aja jalanin ya, kuliah selesaiin, habis itu kalau syukur-syukur dapat suami, nanti jadi istri udah di rumah, ya udah aja gitu, seperti orang-orang pada umumnya aja, nggak usah aneh-aneh gitu, kayak nggak usah aneh-aneh lah gitu. Tapi kalau misalnya sekarang aku bisa bilang kayak it's okay kamu berpikir seperti itu, tapi kelilingi diri kamu sama orang-orang yang bisa memberikan kamu insight bahwa kamu bisa, kamu mampu. Nggak harus kayak gitu kok, misalnya it's okay kalau kamu bermimpi dan kamu ngejar mimpi kamu, selama itu kamu tahu, terukur, kamu bisa, dilakuin aja gitu. Nggak usah menyerah, kayak nggak usah membuat suatu pilihan yang harusnya nggak ada gitu. Kayak it's okay, Stephanie, everything's okay and will be okay, so just do it. You will be fine, everything will be fine. Itu sih Mas. Oke, hebat ya Stefania. Sekarang terbantu dengan Stefania dulu, karena dulunya mempunyai mimpi-mimpi yang mungkin agak sedikit muluk-muluk ya kata Stefania, yang sekarang bisa terrealisasi ya kan. Siapa yang sangka ya kan, Stefania yang dulu bermimpi jadi seorang princess ya, ternyata sekarang bisa pergi dan bekerja di Taiwan, survive ya kan, jadi seorang benar-benar princess ya kan, jadi seorang princess yang tough, kuat ya kan, bisa survive di Taiwan. Oke, thank you banget Steph, makasih banget ya. Ini kita udah ngabisin panjang banget waktunya. Habis ini PR saya adalah untuk editing, gimana caranya bisa create konten ini menjadi sesuatu yang berguna untuk teman-teman, sesuatu yang menarik, dan tentunya nanti tenang aja, saya akan minta approval dulu kepada narasumber kita ya di sebelah saya ini ya, untuk nanti approvalnya kira-kira editingnya udah oke belum, kayak gitu, kira-kira kontennya udah oke. Kalau udah oke bakal rilis ya. Jadi teman-teman kalau udah nonton video yang sekarang ini berarti udah di approve oleh narasumber kita yang hebat sebelah saya nih. Tapi ya, teman-teman aku pengen bilang kalau kesempatan ini Mas Rian nanya sama aku tentang apa yang aku sudah lalui, sudah jalanin, dan sekarang sedang jalanin, dan mungkin aja apa yang aku jalanin ini bisa beda sama, ini kan kayak definisi mimpinya aku ya, dan mungkin aja definisi mimpinya teman-teman tuh beda, dan itu oke gitu. Kayak nggak harus kuliah di luar negeri, nggak harus kuliah S2, tapi at least kamu melakukan apa yang terbaik dalam hidup kamu, kayak kamu tahu apa yang kamu pengen dan harus kayak gimana gitu. Jadi nggak harus seperti orang lain, nggak harus seperti apa yang aku jalanin. Ini definisi mimpinya aku, nggak harus jadi definisi mimpinya kamu juga. Asik, mantap jiwa. Demikian sharing bersama Stephanie. Terima kasih Steph ya, sudah jauh-jauh ya dari Taiwan ya. Saya bikin kontennya, ditunggu wawancaranya sama Pak Gita Wirjawan. Waduh, oke. Ya, semoga tips cerita dan yang diberikan tadi Steph dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk teman-teman yang mungkin akan berangkat, mau berangkat ataupun tidak akan berangkat, tapi semoga kalian terinspirasi. Oke, saya Riandra dan saya Stephanie. Kami undur diri. Thank you semuanya.